Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang baik, pada perkuliahan kali ini saya ingin menjelaskan tentang peran filsafat dalam pengembangan sains. Kita sudah banyak berdiskusi seputar bagaimana perkembangan pengetahuan sejak era kuno, klasik, sampai dengan modern, mulai dari cara berpikir yang teologis, lalu metafisis, sampai ke positif ilmiah. Nah, kita juga sudah eh, menyusuri ya sejarah pengembangan sains di dunia Islam juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali melakukan refleksi tentang apa sih gitu ya pentingnya filsafat dalam pengembangan sains. Yang pertama, filsafat itu memberikan pondasi epistemologi. Adik-adik, pada sains kita selalu ya bicara tentang temuan-temuan terbaru, tetapi sesungguhnya di balik temuan-temuan itu ada asumsi filosofis, ada asumsi epistemologis sebenarnya. Asumsi epistemologis itu apa? Asumsi bahwa ada satu metode tertentu untuk mendapatkan pengetahuan dan itu direfleksikan di dalam filsafat. Minimal kalau kita bicara tentang sains, maka kita akan menemukan beberapa metode ya yang bisa menjadi dasar dari pengembangan sains. Yang pertama pastinya adalah asumsi empirisme. Dalam empirisme diyakini bahwa dasar dari pengetahuan itu adalah pengalaman. Dasar dari pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh pengalaman indrawi kita ya. Dan eksperimen yang nanti juga banyak dilakukan oleh para saintis itu mengandaikan adanya eksperimen. Eksperimen ini haruslah sesuatu yang bersifat empirik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu hal, suatu fenomena itu terjadi dan benar jika tidak ada bukti empiriknya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai daya gravitasi, daya tarik bumi, maka saya perlu membuktikan secara indrawi, secara empirik bahwa daya itu memang benar-benar ada. Misalnya saya pegang gadget ini lalu kemudian saya lepas, maka dia akan jatuh. Maka dasar dari pendapat saya itu memiliki pondasi empirik yang kokoh gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah rasionalisme. Rasionalisme ini memberikan apa pada sains? Dia memberikan satu cara berpikir yang kemudian kita sebut sebagai bernalar itu ya. Bernalar atau logika. Jadi kita bisa mengurutkan fenomena, mengkategorisasi gitu ya. Dan juga di sana kita diberikan cara berpikir deduktif sekaligus. Jadi cara berpikir misalnya kategorisasi. Dalam ilmu biologi misalnya kita mengkategorisasikan apa yang disebut sebagai bios ya. Jadi makhluk hidup itu dengan misalnya kategorisasi hewan, tumbuhan, lalu kemudian jamur dan seterusnya gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara berpikir kategoris yang diatur dalam suatu logika tertentu. Dan juga cara berpikir deduktif gitu. Cara berpikir deduktif ini cara berpikir yang kita mengambil satu pandangan umum, lalu kemudian dari pandangan umum ini kemudian kita bisa turunkan menjadi kesimpulan-kesimpulan khusus ya. Misalnya semua benda yang ada di muka bumi ini itu kalau
seperti ini ya, dijatuhkan begitu, dia akan kena daya tarik bumi, dan kita kemudian berlakukan itu untuk semua fenomena. Dan ini cara berpikir deduktif dari satu dari satu statement umum, lalu kemudian diuji dalam eksperimen, dan kemudian itu menjadi kesimpulan yang benar atau tidak begitu. Nah, kalau tadi ada cara berpikir deduktif, maka ada yang disebut sebagai induktif juga. Kalau induktif itu kita melakukan penelitian dari atau menemukan hal-hal, kasus-kasus khusus, lalu kemudian kita generalisasi ya. Karena induksi ini menjadi penting karena apa? Karena kerja sains itu kan spesifik sebenarnya pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Misalnya kalau saya mengatakan melakukan penelitian gitu, ada yang paling sederhana, misalnya besi ya, besi lalu kemudian dipanaskan, lalu dipanaskan dengan api misalnya ribuan derajat, lalu kemudian mencair. Nah, dari kasus khusus ini bisakah kemudian digeneralisir? Nah, itu proses itu kemudian disebut sebagai proses induktif. Jadi yang pertama, peran filsafat dalam pengembangan sains adalah memberikan pondasi dasar bagaimana pengetahuan saintifik itu diperoleh. Lalu apalagi? Yang kedua, filsafat itu memberikan pandangan tentang apa yang disebut sebagai problem of demarcation ya. Masalah demarkasi. Demarkasi antara apa? Antara pengetahuan saintifik dengan yang non saintifik atau pseudo science gitu. Nah, ini penting untuk menjadi bahan ya kita dalam menentukan misalnya apakah pengetahuan ini bersifat saintifik ataukah tidak ya. Dalam konteks akademik ini menjadi sesuatu yang krusial. Karena tidak semua pengetahuan kita itu bersifat saintifik. Pengetahuan kita misalnya tentang apa? Tentang adanya satu entitas yang tidak terlihat, gaib dan seterusnya. Ya jelas itu bukan pengetahuan saintifik. Nah, oleh karena itu dalam filsafat itu diperbincangkan sehingga kemudian ada beberapa pendapat. Misalnya dari Karl Popper ya. Dia mengatakan bahwa batas antara sesuatu yang saintifik dan yang tidak saintifik itu adalah apakah dia ada kemungkinan untuk dibuktikan salahnya, falsifiabilitas ya. Jadi kalau dalam positivisme logis misalnya kita menemukan batas dari pengetahuan dari sesuatu yang saintifik dengan yang tidak saintifik itu adalah apakah dia bisa diverifikasi, dibuktikan benarnya. Nah, dalam konteks Karl Popper rasionalisme logis kritis ya. Nah, dia perlu dicek terlebih dahulu gitu ya. Apakah ada kemungkinan untuk dibuktikan salahnya. Nah, kalau sesuatu pernyataan, teori dan seterusnya ada kemungkinan untuk dibuktikan salahnya, maka dia dapat disebut sebagai pengetahuan saintifik. Begitu juga kalau dalam konteks pemikirannya Kuhn ya. Thomas Kuhn itu berpandangan bahwa sains itu bergerak ya dikembangkan melalui revolusi, melalui pergeseran paradigma. Jadi bukan semacam akumulasi tapi malahan semacam patahan ya. Agar apa? Agar teori itu bisa berkembang. Kalau teori itu cuma akumulasi dari pendapat-pendapat sebelumnya, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan terobosan, tidak akan pernah menemukan inovasi dan kebaruan. Oleh karena itu perlu ada semacam pergeseran paradigma dalam konteks sains. Jadi yang kedua, sekali lagi, peran filsafat adalah merefleksikan tentang batas-batas mana pengetahuan saintifik, mana yang non saintifik atau bahkan pseudo science ya. Yang pseudo science ini banyak banget ya kalau dalam konteks kekinian.
Selanjutnya yang perlu kita em, lihat juga ya, filsafat itu berperan seperti tadi sudah saya sebutkan juga, itu adalah memberikan semacam alur logika dalam penyusunan ya teori ya. Fakta itu tidak akan pernah berbicara kalau dia tidak dianalisis dan ditempatkan dalam suatu struktur logis tertentu ya. Seperti tadi fenomena jatuhnya smartphone ini ke lantai itu ya sekedar alamiah saja gitu, fenomena alamiah kalau dia tidak ditempatkan dalam konteks struktur teori fisika misalnya. Oleh karena itu fakta dan data itu tidak pernah akan berbicara dalam tanda kutip secara saintifik kalau dia tidak disusun menjadi suatu struktur ya, struktur yang koheren, yang saling berhubungan satu fenomena dengan fenomena lain, sehingga kemudian ada semacam gambaran ya tentang fenomena ini dalam konteks struktur teori tertentu. Nah, ini direfleksikan juga di dalam filsafat sehingga kemudian seorang saintis itu bisa melihat suatu fenomena secara utuh. Lalu yang keempat, filsafat juga memberikan semacam penjelasan eksplanasi tentang beberapa istilah-istilah dalam sains yang terlihat abstrak ya, yang mungkin belum ada penjelasan tentang tentang fenomena itu dan memiliki dasar empiriknya begitu ya. Misalnya konsep ruang dan waktu, kesadaran dan seterusnya yang belum memiliki belum memiliki dasar empirik. Oleh karena itulah maka filsafat secara spekulatif itu memberikan jawaban-jawaban sementara agar nanti kemudian sains itu merambah lebih jauh ya, dalam konteks eksplorasi saintifiknya. Yang terakhir, adik-adik sekalian, refleksi etis, etika dan moral yang ini tidak banyak atau bahkan memang tidak menjadi bagian dari kerja sains ya. Sains tidak bicara tentang nilai-nilai, tetapi memiliki implikasi moral sebenarnya. Misalnya temuan seputar temuan misalnya ya, temuan bom atom itu ya, bagaimana bom atom kemudian temuan tentang atom ya, itu kemudian disalahgunakan menjadi bom atom dan kemudian ternyata dipakai untuk menghancurkan satu kota, lalu memiliki implikasi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Nah, hal seperti itu pun kemudian menjadi menjadi tugas filosofis ya untuk melihat kemungkinan etis dan moral seperti apa yang bisa terjadi dari suatu penemuan. Apakah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sains itu boleh dilakukan? Misalnya ada beberapa kasus lain, misalnya cloning ya. Bagaimana dengan bioteknologi yang sekarang, cloning itu kan sangat memungkinkan sekali. Tetapi apakah kemudian cloning ini tidak memiliki implikasi-implikasi filosofis yang dalam nanti, implikasi moral yang sangat luar biasa? Misalnya kalau ada dibebaskan ya praktek cloning ini, ya bisa jadi nanti yang di cloning itu adalah individu-individu yang dalam sejarah itu berbahaya gitu ya, mengkloning Hitler misalnya, itu kan bagaimana itu dijelaskan. Lalu kemudian juga status cloningan itu, apakah dia itu individu manusia ataukah dia produk saja gitu. Nah, problem ini tidak dipertimbangkan secara khusus di dalam pengembangan
science oleh para saintis, ini dikembangkan, dilakukan oleh para etikawan yang memiliki basis filosofis. Jadi rekan-rekan sekalian, pastinya filsafat ini bersifat spekulatif. Filsafat ini memang seolah-olah melangit, tetapi sebenarnya dalam konteks praktis sendiri ini memiliki kegunaan dan manfaat, terutama dalam pengembangan sains ya. Terima kasih, demikian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di perkuliahan, materi perkuliahan yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.